Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Nah, apa itu inflasi? Nah, inflasi merupakan kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Kebalikan dari inflasi sendiri yaitu deflasi. Nah, yaitu perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Nah, kita lihat untuk jenis-jenis inflasi. Di sini kita bisa lihat dari asal timbulnya inflasi, kemudian cakupan pengaruh kenaikan harga, dan parah tidaknya inflasi itu sendiri. Nah, untuk asal timbulnya inflasi, di sini dibagi menjadi dua, ada inflasi berasal dalam negeri, kemudian ada inflasi berasal dari luar negeri. Nah, contohnya apa? Contohnya untuk inflasi berasal dari dalam negeri adalah defisitnya anggaran, kemudian ada bencana. Nah, kemudian untuk inflasi berasal dari luar negeri, ini ada kenaikan harga minyak dunia, kemudian biaya produksi di luar negeri dan tarif impor tinggi. Kemudian untuk kita masuk ke pembahasan cakupan pengaruh kenaikan harganya. Nah, ada inflasi tertutup, ada inflasi terbuka, dan ada inflasi yang tidak terkendali. Nah, inflasi tertutup contohnya kenaikan harga beberapa barang tertentu. Kemudian untuk inflasi terbuka, kenaikan harga secara keseluruhan. Inflasi yang tak terkendali, ini inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Kemudian parah tidaknya inflasi. Nah, dari jenis ini itu terbagi menjadi 4, ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi tidak terkendali. Untuk inflasi ringan, ini kurang dari 10% setahun, inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun, inflasi berat 30% sampai 100% setahun, dan inflasi tidak terkendali ini lebih dari 100% setahun. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penyebab inflasi. Nah, yang pertama, permintaan yang lebih besar daripada supply. Nah, ini ada tarikan permintaan, kemudian kenaikan bahan baku maupun biaya produksi, desakan biaya. Kemudian ada juga tekanan permintaan plus dorongan ongkos. Nah, ini biasanya disebut inflasi struktural. Kemudian peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Kemudian juga ada kekacauan politik dan ekonomi serta tuntutan kenaikan upah. Nah, adapun sebab timbulnya inflasi, yang pertama tarikan permintaan, demand pull inflation. Kemudian ini bisa dijelaskan yaitu bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Nah, ini kurvanya bisa dilihat ya. Jadi bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Ini kita bisa lihat pada kurva ada Q1 mengarah panah ke Q2 ya, kuantitinya, jumlah barangnya ya. Kemudian untuk P1 naik ke P2, ini price-nya. Price-nya naik dari P1 ke P2. Nah, ini diikuti dengan tadi. Jadi bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa ini juga menyebabkan terjadinya kenaikan barang. Oke, nah ini keterangannya. Jadi untuk P-nya tadi yang sudah saya sampaikan, price, harga, Q-nya itu quantity, jumlah barang, dan E di sini ada E1, E2, ini equilibrium ya, keseimbangan pasarnya. D-nya, D1, D2 ini demand, ya, permintaan. Oke. Selanjutnya, yang kedua sebab timbulnya inflasi, yaitu cost push inflation. Di sini disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Nah, kita lihat kurvanya. Di sini ada kenaikan biaya-biaya produksi. Di sini biaya-biaya produksi itu yang berkaitan dengan bahan baku. Kemudian kenaikan upah atau gaji ya. Nah, ini di kurvanya dari harga ini mengalami kenaikan.
Nah, kenaikan harganya otomatis naik, sedangkan kuantitinya karena biaya-biaya produksi, biaya bahan baku itu terjadi kenaikan, otomatis biasanya perusahaan itu mengurangi kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi. Nah, jadi jumlah barangnya, kuantitasnya dia menurun, tapi dia menaikkan harga akhirnya. Karena tadi bahan baku mahal ya, bahan baku mahal, untuk tetap mendapatkan keuntungan, perusahaan itu mengurangi jumlah kuantitas barang yang diproduksi dan menaikkan harga barang tersebut. Nah, untuk tetap mendapatkan keuntungan. Ini yang dimaksud dari cost push inflation. Nah, ini untuk keterangannya. Sama seperti yang pertama tadi. Oke, kemudian kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Di sini yang pertama ada pengaturan pengeluaran pemerintah, kemudian ada peningkatan tarif dan pajak. Ini untuk kebijakan fiskal. Ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal pada saat kita belajar ruang lingkup ekonomi makro. Nah, nanti silahkan untuk slide yang ini, saya tidak mau bicara banyak, silahkan kalian diskusikan di WA Group untuk bahan diskusi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan tentang inflasi. Semoga bermanfaat. Kalian bisa seperti biasa dilanjutkan dengan diskusi di WA Group. Nah, nanti Komting seperti biasa juga tugasnya yaitu untuk membuat hasil rekap diskusinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.